berjumpa lagi dengan Mas Guru. Dan kita sambut yaitu selamat malam Bapak narasumber, Namo Buddhaya. Baik, selamat malam para pemirsa, para guru di seluruh Nusantara yang tergabung dalam perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia. Sukihontu, Namo Buddhaya. Salam sehat selalu. Perkenalkan, yang belum kenal saya, nama saya Sulan ya. Sulan itu dari bahasa Sanskerta, su itu indah, baik, terang benderang, lan itu tambah. Jadi tambah baik, tambah indah, tambah terang benderang. Nama Buddhisnya Hema Jayo, makanya di sosial media itu Sulan Hema Jayo. Hema itu emas dan Jayo itu kejayaan. Ini adalah hadiah dari Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera ketika Wisudi Tisarana Pancasila tahun 1988 di Mutantular ya. Luar biasa. Pemirsa yang berbahagia, bahwa intinya pada malam hari ini bukan hanya sekedar dhamma, tapi kita ingin menggali cerita-cerita inspiratif dari narasumber yang memungkinkan untuk kita bisa, aku juga dulu seperti itu, aku dulu juga mirip-mirip seperti itu. Jadi barangkali bisa dijadikan inspiratif bagi para guru dan pelajar di Nusantara. Saya ingin tahu cerita apa atau cerita inspiratif apa yang dimiliki oleh narasumber kali ini. Kami persilakan. Baik Mas Guru, saya akan bercerita mulai dari keluarga ya. Ya, keluarga saya ini, saya 8 bersaudara, punya kakak tiri perempuan itu 2 ya. Ya 8 bersaudara, saya dibesarkan di keluarga Buddhis dari kecil memang, namun kakek saya itu Muslim ya, tapi bapak saya nggak mau ngaji gitu. Ini Buddha ya, saya ngikutin jejak bapak saya. Dari kecil itu di rumah saya itu walaupun sederhana untuk pusat ya, untuk puja bakti lah, pembebaran dharma gitu ya. Ada 9 ya teman saya yang agama Buddha itu, tetapi ketika menjelang ujian kelas 6 itu mereka terintimidasi dan harus meninggalkan Buddhis gitu. Untuk ke agama lain lah begitu ya? Ya ke agama lain. Ya saya mau ikut-ikutan karena saya takut nggak lulus kan waktu itu, nanti nggak lulus kalau nggak pindah agama. Saya mau pindah tapi ya bapak saya mengancam saya mau dikebukin. Wah itu bagus gitu, dan mendidiknya disiplin sekali. Kelas 1 SMP itu dari 3 kelas ya, itu yang Buddha cuma saya sendiri. Waktu itu numpang di sekolah, bukan di sekolah tapi di numpangnya itu di balai desa, ya di balai desa. Beberapa teman menyarankan supaya pindah agama, supaya ada yang mengajar. Tapi teguh pendirian saya tetap beragama Buddha. Akhirnya saya bergabung ya untuk mengikuti ajaran agama Buddha. Memang ada gurunya, tapi harus jauh di gedung sekolah yang jaraknya 4 kilo, harus jalan kaki. Kalau boleh saya tahu, Pak, untuk bertahan itu apa karena ancaman dari orang tua atau bagaimana itu begitu? Ya, pertama memang mendidiknya keras dan setiap sore itu memang diajari untuk membaca parita sehingga keyakinan sudah tertanam di situ gitu. Nah, sehingga saya bertahan terus dengan penuh keyakinan saya harus tetap beragama Buddha. Nah, setelah itu bergabung dengan kelas 8 dan kelas 9 ya waktu itu ya saya senang ketemu beliau ya belajar dharma, ini senang makin bertambah keyakinan. Setelah lulus tahun 1983 saya lulus SMP ya di SMP Negeri Celuak ya. Itu 2 tahun saya menganggur karena cita-cita saya ingin menjadi guru agama Buddha. Kepengen kuliah sekolah di PGA Buddha Mutantular, orang tua tidak mengizinkan karena jaraknya sangat jauh. Nah, akhirnya saya kursus ya merias pengantin ya, membuat pelaminan, merias janur ya. Merias janur itu selama 2 tahun itu saya gunakan waktu luang saya, tetapi ketika jelang tahun 85 itu ada 6
teman saya SMP itu, ex-SMP, datang ke rumah ngajak reuni. Nah, disitulah rupanya bapak saya memperoleh pencerahan dan langsung sorenya saya dipanggil. Lan, kamu mau kawin apa mau sekolah? Nah, itu. Tantang begitu, ditantang. Sekolah, gitu kan. Ya. Saya pilih sekolah. Akhirnya ya udah, sekolah di PGA Buda Botantular Banyumas. Kemudian begitu lulus ini ngantri ini. Nah, kebetulan diminta untuk mengajar di Maitreya ya, di Pulau Rupat. Nah, itu di hutan Pancur itu. Di daerah mana itu? Pulau Rupat itu di Kecamatan Bengkalis. Dari Dumai, Pekanbaru, waktu itu masih 3 jam dari Dumai ke Pulau Rupat naik kapal kecil, kedek itu kalau hujan itu atau gerimis disambar petir. Wah, itu yang menakutkan sekali. Ini benar-benar tantangan ya. Akhirnya saya dibuatkan SK 12 sekolah untuk mengajar di 12 sekolah. Akhirnya karena zonanya ini dari pulau ke pulau saya nggak sanggup, akhirnya hanya 2 sekolah saja. Di SD dan di SMP. Nah, akhirnya tahun 89 saya ada pengangkatan PNS di Jakarta, saya balik ke Jakarta. Waktu itu ada 96 dibutuhkan guru agama Buddha, dibutuhkan 96, yang daftar hanya 68. Saya daftar terakhir, besoknya tutup itu. Untung diperjuangkan oleh Pak Jelantik ya, yaitu pembimas yang merangkap Hindu meningkat Buddha itu. Akhirnya saya diusulkan dan masuk daftar dan tes. Dari 68 itu lolos 17 orang, termasuk saya. Itu yang benar-benar akhirnya menambah lagi keyakinan saya untuk menjadi guru agama Buddha gitu. Kalau boleh saya tahu, apakah Bapak sudah puas dengan pendidikan PGA atau selanjutnya bagaimana itu? Saya senang belajar, Mas Guru. Jadi ketika saya pertama kali datang ke Jakarta ya, melihat di Wihara Buddha Meta Arama itu ada mahasiswa Nalanda ya, kok banyak berkumpul sedang main pingpong. Nah, situ langsung termotivasi ingin melanjutkan sekolah. Saya harus menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Akhirnya daftar saya. Saya tidak puas hanya di situ, saya juga akan meningkatkan potensi diri, ingin kuliah S2 itu kok agama Buddha belum ada. Ya udah saya ngambil umum di manajemen ya. Manajemen sumber daya manusia. Dan selanjutnya tidak puas lagi bisa melanjutkan di yang lebih tinggi ya, yaitu jadi dokter. Begitu ya. Pemirsa, sungguh luar biasa kalau kita mendengarkan cerita inspiratif dari narasumber yang satu ini. Saya ingin sedikit lagi, apa suka duka menjadi seorang guru agama Buddha, Pak narasumber? Ya, silakan. Suka duka ya, Mas Guru ya, itu pasti ada. Tapi saya banyak sukanya daripada dukanya. Muridnya banyak, ya nyanyi-nyanyi. Dulu pengalaman saya di Sumatera, ya waktu di PGA itu, terutama pramuka ya, itu saya suka sekali dan mereka bergembira menyambut, dan rekan-rekan saya itu juga merasa care kepada saya, walaupun kecil tapi merasa dibesarkan. Dan saya juga merasa lebih dari teman-teman guru yang lain, karena selain itu juga banyak pengalaman saya mungkin di pusat kurikulum ya, di mana-mana ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di Kementerian Agama. Oke, baik Pak narasumber. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita langsung ke materi pembahasan pada hari ini, yaitu tentang momentum Waisak dalam bingkai moderasi beragama. Kami persilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih Mas Guru. Jadi tema Waisak tahun ini yang tema sentral dari Kementerian Agama kan moderasi beragama untuk Indonesia bahagia. Dari situlah maka saya tertarik untuk membuat subtema ini dalam Waisak ini apa yang tentang, ya saya mengangkat moderasi beragama. Jadi momentum Waisak dalam bingkai moderasi beragama. Jadi ada 4 indikatornya itu yang membingkai ya, yang membingkai
tentang moderasi beragama ini yang bisa diimplementasikan dalam momentum Waisak itu. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu, 4 itu apa saja, Pak narasumber? Kan gitu ya. Jadi katanya ada 4 bingkainya. 4 indikator itu apa saja? Ya, 4 indikator moderasi beragama itu pertama adalah komitmen kebangsaan atau cinta tanah air. Yang kedua adalah toleransi. Ketiga adalah anti kekerasan atau cinta damai. Dan yang keempat adalah akomodatif budaya lokal atau kearifan lokal. Ya, bahasa kerennya itu ya local wisdom gitu ya. Itu Mas Guru. Oke. Baik. Saya tidak puas kalau tidak dijelaskan begitu. Jadi ya 4 indikator itu apa? Yang pertama tuh komitmen tuh apa yang dimaksud dengan itu? Terus kemudian yang kedua toleransi, yang ketiga itu anti kekerasan, yang keempat akomodatif. Apa itu maksudnya? Begitu, silakan Pak narasumber. Ya. Ini akan membingkai dari 4 indikator itu akan membingkai ajaran Buddha ya. Benar ajaran Buddha sudah ada, tapi di 4-4-nya itu sudah ada. Pertama, ciri atau indikator yang pertama adalah komitmen kebangsaan atau cinta tanah air itu. Sebenarnya umat Buddha ini setiap membaca parita itu ya mengucapkan parita etawata itu, semoga pemerintah berjalan dengan jujur, ya itu kan mendoakan terus. Ini nilai kebangsaannya sudah digaungkan sejak Buddha gitu ya, sudah membaca parita. Apalagi jelang Waisak ini umat Buddha juga kelihatan sangat religius ya, pagi dan sore itu membaca parita Ratana Sutta itu tidak henti-hentinya, artinya selalu ada Ratana Sutta itu untuk dikuncarkan gitu. Jadi etawata nih ya, jadi semoga negara menjadi makmur dan sebagainya. Ini doa kebangsaan. Selain itu juga kita mengikuti atau meneladan para founding father kita, para bapak pendiri bangsa kita ya. Jadi ada Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo ya, itu antara lain itu. Kemudian di Buddhis juga ada namanya dari tokoh Tridharma itu Hue kalau nggak salah namanya ya itu. Kemudian datangnya Yang Mulia Bhikkhu Narada Matera, kemudian Bante Asin Cinarakita dan juga Bante Giri Rakito Matera. Itulah tokoh-tokoh bangsa ya di dalam agama Buddha. Nah, di dalam selain itu juga kita mengacu pada 4 pilar kebangsaan yang disingkat PBNU, gampangnya itu ya. P itu Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ajaran Buddha sudah ada, jadi ada 7 syarat kesejahteraan suatu bangsa. Yang pertama apa? Yaitu sering mengadakan pertemuan, rapat-rapat besar yang untuk menghasilkan kesepakatan yang sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menganjurkan perdamaian. Selalu dianjurkan perdamaian oleh Buddha. Ya, jadi doanya saja sapi sata bawantu sukitata. Selalu menganjurkan kedamaian untuk menyelesaikan masalah-masalah juga secara damai. Tidak ada pertumpahan setetes darah pun. Dicatat dalam sejarah perkembangan agama Buddha, tidak ada setetes darah pun demi kemajuan agama Buddha, tidak ada. Lalu yang ketiga, patuh pada undang-undang, ya peraturan, dan juga membuat undang-undang baru yang dianggap relevan, seperti itu. Lalu berikutnya, yang kesejahteraan yang keempat adalah menghindari kekerasan. Nah, ini melindungi yang lemah, terutama wanita-wanita dan gadis-gadis. Itu dulu dalam Buddha itu kan ada penculikan wanita-wanita. Ini stop oleh Buddha. Lindungi yang lemah, terutama wanita-wanita dan gadis-gadis itu. 4 ya, kelima sekarang menghormati para pemimpin. Jadi kita punya presiden, pemimpin harus kita hormati. Itu lambang, lambang, jangan dihina. Jadi kita menghormati pemimpin pada orang tua, sesepuh, yang dianggap sesepuh, para suci itu. Lalu yang keenam adalah merawat dan melestarikan tempat-tempat yang dianggap keramat, yang dianggap suci, ya. Itu misalnya bangunan-bangunan candi, tempat-tempat ziarah agama Buddha dan sebagainya. Yang dianggap ini
harus dilestarikan, dilindungi. Apalagi Borobudur sekarang. Borobudur, Pawon dan Mendut dijadikan pusat religi Buddhis dunia. Wah, saya tertarik itu, ingin ke sana gitu loh. Nah, ini tugas kita bersama. Lalu yang ketujuh adalah menjunjung kehidupan para orang-orang suci. Jadi mendukung kehidupan para suci, misalnya atau anggota sangga kita sokong ya keperluannya. Inilah tugas yang ketujuh tadi. Ini yang komitmen kebangsaan atau cinta tanah air. Kemudian yang kedua itu kita sudah tahu bahwa toleransi, artinya toleransi kita menghormati agama lain. Wujud toleransi kebetulan pada bulan depan kita itu akan ada hari raya agama Buddha dan hari raya agama orang lain. Boleh enggak misalnya umat Buddha itu mengucapkan apa begitu kepada umat lain? Bagaimana menurut narasumber? Iya, ini ya di dalam agama Buddha tidak ada larangan, juga dianjurkan supaya untuk meningkatkan toleransi. Toleransi adalah penopang negeri Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kita kepada siapapun, agama apapun harus kita mengucapkan. Dan saya saat ini masih dalam suasana Paskah ya, sekarang juga namanya Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Bersih, minggunya Paskah, kepada saudara-saudara yang Nasrani. Nah itu, jadi kami pelopor moderasi beragama, menjadi duta moderasi beragama di sekolah saya. Ya, menurut agama lain itu kan haram ya. Nah itu silakan, itu kaidah mereka, tapi agama Buddha selalu menganjurkan begitu, mengajak teman-teman yang lain. Kepada siapapun, kepada agama apapun, tidak ada yang namanya kata haram, kan begitu. Betul. Oke. Berikutnya zaman Buddha ya. Kita zaman Buddha. Contoh saja kasus Upali. Ketika Upali ini adalah salah satu dari murid Niganthanata Putta dari ribuan murid. Yang terpandai salah satunya adalah Upali. Ini disuruh berdebat dengan Buddha gitu kan. Dulu berdebat dengan Buddha supaya kalau Buddha kalah nanti Buddha itu menjadi murid Niganthanata Putta gitu. Ini terlalu ambisius nih Niganthana. Akhirnya ya udah Upali menyelinap ketika Buddha berkhotbah di tengah-tengah ribuan biku, menyelinap. Akhirnya Upali itu larut dengan dharma yang diajarkan oleh Buddha itu sendiri. Karena dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya itu, sehingga meluluh lantakkan hati kerasnya Upali itu, akhirnya luluh dan spontan ingin menjadi pengikut Buddha. Tapi apa kata Buddha? Sekali memohon, renungkan baik-baik, hei Upali, apa yang ku ajarkan. Selidiki dengan baik. Nah, ini kebebasan itu untuk meluk. Lalu dipikir lagi, kembali lagi untuk kedua kali, ditolak lagi. Akhirnya untuk ketiga kali, akhirnya Buddha ya sudah, kalau ketiga kalinya, okelah kalau begitu. Engkau akan kuterima menjadi muridku setelah engkau sanggup melaksanakan dua. Apa itu yang dua? Jangan menjelek-jelekan agamamu yang dulu dan jangan menjelek-jelekan gurumu yang dulu. Hormati agamamu yang dulu dan hormati agamamu yang gurumu yang dulu. Biasanya orang kalau udah pindah agama kan jelek-jelekan agamanya yang dulu. Iya. Tidak diperkenalkan dalam agama Buddha. Itu. Jadi itu Mas Guru, jadi selain itu juga di dalam Kalama Sutta juga ya, di Kalama Sutta itu dijelaskan bahwa Buddha itu mengajar dharma tidak untuk mencari pengikut, tidak membuat orang lain pindah agama atau menyalahkan ajaran yang dianut orang lain. Tetapi Buddha menunjukkan cara membersihkan kotoran batin untuk meninggalkan kejahatan. Itu sudah dikupas dalam Digha Nikaya 3 itu. Nah, di dalam Kalama Sutta juga Buddha memberikan kebebasan penuh untuk memilih agama dan mengajarkan cara-cara agar menerima suatu agama secara rasional. Ini, jadi yang
irasional itu tidak diajarkan. Buddhis itu kan bukan pesimis, optimis, tapi realistis kan gitu. Baik, luar biasa. Kemudian yang berikutnya ini, kalau secara runtuh tadi kan jadi ada komitmen, toleransi, anti kekerasan kan begitu ya. Nah, wujud nyata dari anti kekerasan itu yang bagaimana, Pak? Kayak gitu. Ya sebenarnya sebelum ke anti kekerasan masih ada toleransi Raja Asoka ya, saya singgung ke sana dulu ya, Mas Guru ya. Jadi Raja Asoka ini dicontohkan di antara ribuan raja di dunia, puluhan ribu raja, Raja Asoka ini tercatat dengan tinta emas, dengan prasasti Asokanya, Kalingga ya, berarti Kalingga dua-dua itu ya. Nah itu mengajarkan barang siapa yang menjelek-jelekan dan menghina ajaran agama lain, sama halnya menjelek-jelekan dan menghina ajarannya sendiri. Oleh karena itu, ya hendaknya kita menghormati ajaran-ajaran agama lain itu. Nah, selanjutnya barangkali ya di toleransi ini implementasinya dalam agama Buddha ini di wihara-wihara besar, mungkin tidak hanya di Jakarta ya, di wihara Madiro misalnya ini mengadakan buka puasa bersama. Jadi ada di wihara Madiro ini ada 12 ustadz ya. Ini dia diajak, bahkan di dalam wihara itu dibuatkan masjid, musola. Jadi setiap sebulan sekali itu ngaji, buka puasa bersama, bagi sembako bersama-sama, ya donor darah, dan juga berkunjung ke panti-panti asuhan. Nah ini adalah sebagai toleransi beragama. Bahkan ada umat Buddha sendiri, seorang biku ya, ketika ada temannya yang Muslim kesulitan mencari air wudhu, ingin sholat saja. Sholat itu kan airnya harus kerannya itu harus mengalir kan ya. Ya, akhirnya menuangkan ember itu untuk kerucuk-kerucuk mereka untuk saudara yang Muslim itu supaya sah wudhunya itu dengan cara inilah indahnya toleransi. Kalau toleransi dibangun maka akan menopang negeri Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Nah, menjawab tadi yang kekerasan ya. Ketika Buddha itu dihina oleh seorang pemuda ya. Kalau di dalam Buddha Jaya Manggalagata itu kalau nggak salah namanya Sacaka. Sacaka itu menghina Buddha ini luar biasa. Tapi Buddha tidak marah ketika dihina. Dan sebaliknya malah beliau ini bertanya kepada yang menghinanya, "Hai pemuda, jika engkau membeli hadiah untuk seseorang, tetapi seseorang itu tidak mengambilnya, lalu siapakah pemilik hadiah itu?" Lalu pemuda spontanitas, "Hadiah itu adalah menjadi milikku karena aku yang membeli hadiah itu." Oh, kena skakseter dia itu. Benar, pemuda, dan sama saja dengan kemarahan. Jika engkau marah padaku dan aku tidak merasa terhina, maka kemarahan itu akan berbalik padamu. Dan engkau akan menjadi orang satu-satunya orang yang tidak bahagia di dunia, bukan aku. Ketika kau membenci orang lain, dirimulah yang akan menjadi tidak bahagia. Tetapi ketika kau mencintai orang lain, semua orang akan menjadi bahagia. Jadi ini anti kekerasan ini juga dicontohkan oleh Buddha ketika Angulimala ya. Dulu nama kecilnya itu Ahimsaka, Angulimala, Anguli itu adalah jari, mala itu kalung jari. Dia sudah berhasil membunuh 999 orang. Kurang satu ibunya sendiri. Di pagi yang buta ibunya akan dipotong jarinya, dibunuh. Tapi Buddha kan setiap jam 4 sampai jam 5 itu meditasi melihat Angulimala ingin membunuh ibunya. Akhirnya Buddha terbang secepat kilat, kling, langsung ya. Nah, disadarkan ibunya dilepas dan akhirnya tunduk sama Buddha dan meletakkan pedangnya tadi dan menjadi pengikut Buddha tadi. Dengan waktu singkat dia menjadi seorang arahat. Selain itu juga ketika ada pertengkaran ya, perebutan air sungai Rohini ya antara dua suku yaitu suku Mala dan suku Kolia, itu Buddha juga karena ini dalam keadaan genting, mereka sudah bawa panah, bawa adik, bawa celurit, macam-macam ya. Itu dengan pasukan gajahnya akhirnya Buddha terbang di atas sungai, di awang-awang orang pada bingung. Oh, ada Buddha.
Mengapa hai raja engkau berperang? Saya memperebutkan sungai Sang Buddha. Coba kalau ada kerusuhan itu Tuhan datang itu kan nggak jadi kerusuhan ya. Nah ini Buddha bukan Tuhan tapi memang yang maha sempurna dengan kekuatan gaibnya itu bisa terbang di udara sehingga orang itu bisa tunduk dengannya. Tidak hanya itu, ketika Ajatasattu ingin menyerang suku Waji, Buddha menghalangi Raja Ajatasattu, hei Raja Ajatasattu, suku Waji tidak bisa dikalahkan. Nah itu. Nah akhirnya ya untuk anti kekerasan ini bagaimana umat Buddha sekarang ini yang harus untuk mengelola emosinya itu loh, ya kita ya harus atasila, berlatih atasila. Dan untuk anti kekerasan ini doa ya, kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Itu Mas Guru. Oke, luar biasa, sampai terkesima pemirsa mendengar cerita yang begitu berapi-api. Pemirsa, masih satu lagi Pak narasumber, yaitu akomodatif budaya lokal, kan gitu ya. Iya. Ya, yang dimaksud dengan akomodatif terhadap budaya lokal ya, kearifan lokal ini ya, kita janganlah mengikuti ya seperti kejadian di mana itu ya di Sumatera Utara ya, itu kuda lumping dibubarkan, terus di Banyuwangi tari Gandrung Sewu ya itu dibubarkan, musyrik. Ada upacara adat seperti sedekah bumi, sedekah laut dibubarkan karena musyrik. Ini kan tidak toleran. Dalam Maha Buddha itu menghormati budaya lokal, kearifan lokal ini harus kita jaga dan kita lestarikan, termasuk pentas seni Nusantara yang akan dipentaskan oleh siswa-siswi kita di seluruh Nusantara nanti pada tanggal 27 Mei. Kita akan merayakan itu. Mari kita dukung Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada bersama pembimas dan pengawas maupun penyelenggara di 34 provinsi kita nanti akan mengadakan rapat itu supaya mendukung jalannya Bima Nusantara maupun Rohani Buddha Nusantara dan terutama mensukseskan Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566. Mohon para Bapak Ibu guru dimanapun berada mendukung putra-putrinya untuk pentas nanti yang akan dicorongi oleh pembimas masing-masing. Jadi nanti tidak hanya kemarin kan hanya kelahiran Pangeran Siddhartha ya. Ini nanti akan dikemas selain kelahiran Pangeran Siddhartha peristiwa itu yang mungkin nanti wayangnya khusus ya untuk Siddhartha kecil, ada Buddhanya yang mencapai penerangan sempurna sedang bertapa ya. Yang keduanya peristiwa kedua yaitu perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Nanti itu perang dengan Mara. Wah itu keren itu perangnya nanti ya. Itu wayang-wayang nanti akan silapan Kidalang. Nanti tonton seperti apa. Makanya Bapak Ibu tolong didukung itu. Selain itu juga bahasa-bahasa doa agama boleh silakan untuk menggunakan bahasa daerah masing-masing. Silakan Buddha di dalam Vinaya juga menganjurkan kuperbolehkan engkau untuk menggunakan doa dengan berbagai bahasa daerah. Ini di Vinaya 2 disebutkan. Jelas. Pemirsa, sungguh luar biasa bahwa narasumber ini merupakan guru senior. Nah, bagaimana ini yang junior? Kita harus ikuti sarannya untuk mensukseskan, yaitu Waisak Abdi Negara dan Pelajar Buddhis Nusantara yang akan diadakan pada tanggal 27 Mei. Pemirsa, demikian bincang-bincang Dhamma pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada Humas Bergabung. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan, dan saya akhiri dengan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih.
Waisak, selamat hari Waisak, selamat hari suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat hari suci Waisak. Selamat, selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari suci Waisak.